Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, segenap dewan guru, para orang tua, mobil khusus ketua masjid Ustadz Zulkarnain beserta pengurus masjid yang lain, imam kita Ustadz Sulaiman, guru dan orang tua kita Muallim Haji Muhammad Yunus, kita doakan mudah-mudahan beliau usianya panjang dalam taat kepada Allah. Orang tua kami yang lain yang saya tidak sebut nama, fa insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim wa takriman kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi teriring selawat serta salam, tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kerendahan hati saya dihubungi Ustadz Zulkarnain untuk bisa nengokin Al-Murtado katanya. Nah ini malam memang saya yang minta ya, karena insya Allah ini bisanya malam ini gitu. Dan kata Ustadz Zulkarnain, seperti biasa kalau ceramah taraweh di Murtado jangan lama-lama begitu katanya. Dan lama-lama katanya ya. Yang penting ada ngajinya dan ada ngaco belonya gitu. Jadi terbagi dua. Yang ngaji yang pertama, bagian pertama ngaji, yang kedua ngaco belo ya. Yang ngaji dulu deh ya, yang ngaji. Termaktub dalam kitab Fathul Mu'in, wa minal agsalil masnunati ila anqal likulli lailatin min ramadhana. Ibu, bapak, kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim namanya. Jadi paling utamanya ilmu adalah ilmul hal. Jadi abdulul ilmi ilmul hal wa abdulul amal hifzul hal. Ustadz, saya pengen banget belajar agama. Ilmu yang pertama kali saya pelajarin apa? Ilmul hal. Jadi bapak kalau pengen belajar apa ilmu pertama yang saya harus pelajari? Kata Syekh Az-Zarnuji namanya ilmul hal. Ustadz, ilmul hal ilmu apa sih? Ilmu keadaan yang lagi diadepin. Ibu nggak bisa baca Quran yang baik dan benar, berarti belajar makhorijul huruf lebih utama daripada belajar terbang tuh ya. Bapak nggak bisa cara wudhu yang baik dan benar, belajar wudhu yang baik dan benar lebih utama dibanding belajar tafsir, belajar tasawuf dan yang lain sebagainya. Itu yang disebut ilmul hal. Besok mau haji, besok mau umroh, belajar umroh dan haji yang baik dan benar lebih utama dibanding belajar yang main. Itu namanya ilmul hal. Sekarang bulan suci Ramadan ya, dan belajar puasa yang baik dan benar itu lebih utama daripada belajar yang lain. Dan saya percaya betul Bapak Ibu udah paham betul puasa Ramadan yang baik dan benar. Ini nambah aja biar pulang ada bekal, biar ada ilmu. Kata kitab Fathul Mu'in, wa minal agsalil masnunati, termasuk daripada mandi sunnah. Likulli lailatin min ramadhana, setiap malam di bulan suci Ramadan. Jadi ibu besok kalau mau berangkat ke masjid, bapak besok mau berangkat ke masjid kan mandi dulu ya. Ya, mau tarawih, masa ada yang nggak mandi sini berangkat? Nah mandinya niatin supaya mandi kita jadi pahala, supaya mandi kita jadi ibadah. Ibadah dan bukan ibadah dilihat dari mananya. Niatnya, bapak duduk di masjid nih nggak niat apa-apa, sama yang duduk di masjid niat iktikaf. Kira-kira mana duduk yang berpahala? Yang iktikaf tuh gede banget tuh. Nawaitu an a'takifah. Ini pengurus masjid nyatet ini, orang tua dulu nyatet ini, nggak ada ini biar ada. Duduk ente niat iktikaf, dengan duduk nggak niat apa-apa. Ya tentu duduk yang niat iktikaf direken hal ini gede banget tuh. Jadi ibadah bukan ibadah dilihat dari niatnya. Makanya besok nih biar ada bekal, mau berangkat ke masjid, mau sholat tarawih, pas mandi ingat pelajaran ini, niatin
niatin mandi sunnah di malam bulan suci Ramadan, berubah mandi yang biasa kita lakukan biasa tuh sekarang berubah jadi ibadah. Karena ibadah dengan gak ibadah intinya di niat. Bapak duduk berjam-jam gak niat apa-apa gak jadi. Bapak cuma 5 menit cuma niat ini, berubah yang 5 menit lebih utama daripada yang 2 jam duduk di masjid. Bener ini. Bapak sholat 100 rakaat nggak niat sholat, sama orang 1 rakaat niat sholat witir 1 rakaat. Kira-kira mana yang utama? Yang niat. Yang 100 nggak niat nggak ada ilmunya, begitu ya, nggak ada pahalanya. Disinilah urgensi li tholibil ilmi. Tuh yang pertama. Yang kedua, masih ilmu nih, belum ngaco belok ya. Pokoknya insya Allah kalau saya keringetan berhenti aja ya. Ilmu yang kedua, tarawih. Kan Ramadan ciri khasnya apa? Taraweh. Nah kalau bisa tarawehnya juga pol, ya bang, ya bu. Jangan puasanya aja. Ramadan taraweh itu kayak koin bermata dua. Nggak ada di bulan lain taraweh, ya. Cuman kalau melakukan taraweh ba'diyahnya dulu. Taraweh sama ba'diyah nggak ada apa-apanya, lebih tinggi ba'diyah. Bener ini masa saya bohong? Kalau bapak taraweh ba'diyah isanya kagak, kayak sholat tahajud tapi subuhnya jam 8 pagi. Ketawa kencang banget. Ya begitu, ya ba'diyah ya. Nah kalau bisa, Ustadz saya capek pulang dari kantor jam 11. Sayang taraweh. Kalau capek sholatnya boleh duduk. Nah, berdiri itu rukun di sholat hanya di sholat fardu, zohor, asar, maghrib, isya, subuh, baru berdiri rukun tuh. Kalau sholat sunat enggak rukun. Silahkan sholat ba'diyah duduk, tahajud duduk, taraweh capek jam 11 duduk sah. Walaupun pahalanya separuh. Saya udah update di Facebook tuh. Boleh sholat sunnah boleh duduk. Ustadz sehat kagak sakit sah. Jangankan duduk, tidur miring aja sambil sholat sunnah sah. Begitu dalam kitab Fathul Mu'in. Masa saya bohong? Ya jadi boleh. Jadi kalau ibu capek, gue capek banget pulang dari Tanah Abang misalnya ya. Kan kalau mau Ramadan, kalau udah mau Idul Fitri kan rajin ke sono. Gue capek banget, gue malas banget taraweh. Jangan bu, tarawehnya sambil duduk nggak apa-apa. Taraweh kan artinya istirahat, sambil duduk nggak apa-apa. Praktekin, ini ilmu. Kalau pengen praktekin boleh besok di Murtado ya, tarawehnya duduk ya. Imam, ntar kan ada yang lewat tuh, kok di Murtado duduk? Emang pada PA. Pas ngaji kemarin tuh begitu. Dah itu aja ilmunya 2. Sekarang ngaco beloknya ya. Biar kita bagi, kata Ustadz Murzal, ada ilmunya, ada ngaco belonya. Tadi ilmunya, yang sekarang ngaco belonya. Baik. Allah berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 7 dan 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu yusabbihu bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wa taba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim rabbana wa adkhilhumul jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. 78 surat Al-Ghafir. Allah berfirman bahwa sesungguhnya malaikat-malaikat pemikul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekeliling malaikat pemikul arsy semuanya berdoa seraya mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, ilmu dan rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Ampuni orang-orang yang beriman dan juga ampuni orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Dan selamatkan mereka daripada api neraka. Rabbana wa'adkhilhumul jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan mereka semuanya ke dalam surga Adnan bersama orang-orang yang soleh di antara mereka, bapak, nenek, moyang mereka, anak keturunan mereka, wa azwajihim dan bini-bini mereka. Innaka antal azizul hakim. Engkau sesungguhnya maha aziz dan maha hakim. Dari surat Al-Ghafir ayat 7 dan 8 ini memberikan kita pemahaman bahwa sekarang pun ada malaikat yang ada di arsy yang lagi gotong arsy. Hamitul arsy itu gotong, yang lagi gotong kursinya Tuhan, kursinya Allah. Mereka hari ini masih tetap mendoakan orang-orang yang di bumi untuk dimasukkan surga bersama bini dan anak-anak serta keturunan mereka. Dari ayat ini
kita memberikan pemahaman bahwa ada orang yang berbahagia betul di dunia, yang hari ini pun lagi didoakan oleh para malaikat. Siapa mereka? Yang pertama, yang selalu didoakan oleh para malaikat nih, siapa itu? Yang pertama, alladzina tabu wattaba'u sabilaka. Pertama yang bertaubat, pertama yang bertaubat. Makanya ntar insya Allah representatif dengan pertemuan kita kali ini, dan pertama dengan pembahasan bulan suci Ramadan kali ini. Jadi yang selalu didoakan oleh para malaikat yang pertama adalah orang-orang yang tobat. Bapak, Ibu, siapa sih orang yang bening? Yang bening cuma Nabi Muhammad. Kita bening kalau lagi di masjid, bening. Tapi keluar masjid di setan gitu. Kalau di masjid mah bening, astagfirullah, subhanallah. Di luar mah ya Allah nggak boleh ngelihat yang demplon, nggak boleh ngelihat yang siapa sih? Al insan mahalul khata' wan nisan. Tapi yang mau kembali, yang mau taubat, ini yang selalu didoakan malaikat. Intermezzo dulu. Taubat itu artinya kembali, Bapak. Terambil dari akar kata taba yatubu taubatan. Fi'il madhinya tabat. Taba yatubu taubatan. Artinya kembali. Ada juga kembali rujuk. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terambil dari akar kata roja'a yarji'u ruju'an. Tuh, ya, ilmu sorabnya tuh. Masdarnya rujuk. Ada inabah juga artinya kembali tuh. Ada id. Insya Allah besok, amin. Id itu artinya kembali. Ada ya'udu aidan wa audan. Ada ya'udu aid wa audan. Itu artinya kembali juga, masdar, bentuk masdar. Dari fi'il madhi ada ya'udu artinya kembali. Idul Fitri, kembali fitrah kata ulama. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratullah. Jadi Idul Fitri artinya apa Ustaz? Kembali fitrah. Kita kembali lagi fitrah baik. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Makanya kenapa setiap malam takbiran air mata kita kayaknya cetek banget, cengeng banget, udah kayak bayi, karena udah sebulan kita melakukan ibadah kepada Allah. Makanya Idul Fitri disebut kembali fitrah. Tapi ada bilang ulama, dan ini pendapat terkuat, Idul Fitri itu kembali makan siang, gitu katanya. Dan ini pendapat terkuat dibanding ulama. Sebulan siang kita nggak makan, akhirnya makan siang-siang, kembali lagi makan, disebutlah Idul Fitri. Dan inilah pendapat muktabarah paling kuat di mayoritas ulama. Idul Fitri artinya kembali lagi makan. Makanya besok sebelum berangkat Idul Fitri sunnah kita makan dulu 1, 2, 3 kurma, bukan 1, 2, 3 piring. Kalau 1, 2, 3 piring maumrot kita dengerin khatib begitu. Jadi besok Idul Fitri kita makan dulu sunnah. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha ntar habis pulang baru makan. Makanya pengurus masjid yang ngaji Idul Adha lebih pagi dari Idul Fitri. Kalau Idul Fitri jam 7 naik, Idul Adha setengah 7 juga udah naik. Karena jamaah khawatir banyak yang lagi nahan lapar. Karena memang sunnahnya ntar, bukan puasa, sunnah menahan. Beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri ibu besok, amin, mudah-mudahan usia kita nyampe. Besok mau berangkat Idul Fitri makan dulu sunnah. Ustaz saya udah kenyang, enggak, biar barokah, sunnah. Sahur juga kata Nabi bikin barokah. Udah kenyang Ustaz, enggak, disuruh sahur, suruh Nabi. Walaupun 1, 2, 3 kurma. Besok mau berangkat Idul Fitri makan dulu. Idul Fitri kembali lagi makan. Ada yang artinya kembali juga. Rujuk kembali juga rujuk. Cuman dalam konteks fikih kebanyakan ini kalimat digunakan oleh suami yang habis nyeraiin bininya. Nah, ini namanya rujuk. Ya, benar. Makanya bapak, ibu kalau punya mantu, punya anak, bilangin anak kita, Neng, lu kalau berantem sama bini lu, lu berantem sama bini jangan bilang cerai, karena cerai main-main jadi. Jadi dalam hukum fikih sesuatu yang main-main jadi salah satunya nikah dan cerai. Saya aktor, bini saya aktris. Kata sutradara, tolong ceraiin bini dalam skenario. Jadi talak 1, walaupun main-main. Karena talak itu ada 2, ada yang sorih namanya. Sorih itu jelas, ada yang kinayah, sindiran. Gua perein lu jadi bini gua, pulang lu ke rumah orang tua lu. Kalau nggak niat cerai, bukan cerai namanya. Jadi butuh niat, namanya talak kinayah. Jadi sindiran. Gua udah bosan sama lu. Nah ini sindiran nih, namanya kinayah. Kalau nggak ada niat, nggak jatuh talak. Tapi kalau kalimatnya sore tanpa niat jadi, gua cerai lu, jadi talak 1. Walaupun main-main. Gua talak lu, jatuh talak 1. Makanya bilangin anak kita, Neng, tong lu kalau gua dengar berantem jangan gampang bilang cerai. Karena cerai itu jadi main-main jadi. Bilangin anak kita yang laki, Pak, Bang,
Walaupun kita emosi, jangan bilang cerai ke bini kita. Karena walaupun main-main jadi. Nah, orang emosi menurut agama golibnya 3 hari reda. Makanya gampang jangan bilang cerai. Orang itu menurut agama boleh. Kita kesel sama tetangga boleh. Masa agama larang kita kesel sama orang? Gua kesel banget sama tetangga gua. Ah, boleh, boleh. Masa kita nggak boleh? Kita bukan orang gila. Kita punya perasaan benci, kita punya perasaan cinta. Gua gedeg banget sama bang gua, boleh, tapi haram lebih dari 3 hari. Karena lebih dari 3 hari haram. Ibu boleh berantem sama empoknya, berantem sama adeknya, berantem sama tetangga, tapi jangan lebih dari 3 hari. Karena 3 hari biasanya golibnya emosi itu turun. Makanya bilangin sama anak kita, jangan gampang bilang cerai, ntar lu nyesal. Gua cerai lo, perempuan apaan lo? Pulang ke rumah orang tua lo, pulang di perempuan ya. Pas malam kan biasa tidur berdua, tidur sendiri, masih emosi malam pertama, kan 3 hari. Biarin, masih begitu. Perempuan apa? Perempuan apaan? Biarin. Malam pertama, nah, malam kedua masih emosi, biar. Perempuan apaan begitu laki pulang? Kagak disediain kopi, biarin. Malam kedua, malam ketiga udah mulai reda tuh. Biarin. Biarin. Malam ketiga biasa tidur berdua. Malam keempat sering ngelongok. Nyeduh teh sendiri. Malam kelima sering ngeliatin tembok kayak begitu. Pagi nyengir, siang nyengir, sore nyengir. Malam ke-6 dia datang ke rumah bapak mertuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lu tong. Iya pak, saya mau jemput bini saya. Saya emosi pak, maaf saya khilaf. Rujuk tuh namanya. Jadi kembalinya laki abis nyerahin bininya, namanya rujuk. Makanya dia bilangin laki kita mantu kita jangan gampang bilang cerai. Karena nanti malu sendiri. Beda ya. Karena kenapa? Karena orang yang punya bini itu sama yang gak punya bini beda. Kata Nabi itu kalau walaupun kaya, apa kata Nabi? Walaupun kaya, miskinun. Kata Nabi miskin, rajulun laisa lahu imra'atun wa in kana ghaniyan minal mal wa in kana ghaniyan minal mal. Rujuk namanya tuh. Nah, ada kata kembali dalam bahasa Arab namanya taubat. Terambil dari kata taba yatubu taubatan. Kalau rujuk kembalinya suami kepada istri, kalau taubat kembali apaan Ustaz? Nih. Dulu kita dekat betul sama Allah. Saking dekatnya kita diskusi. Kita ngobrol sama Tuhan. Mana Ustaz datanya? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Apakah aku Tuhanmu? Allah nanya kita tuh. Nah, kita jawab di alam primordial, di alam azali. Qalu bala syahidna. Bahkan kita lebih dekat daripada Tuhan kita, daripada urat nadi kita. Nah, hablum apa? Aqrabu min hablil warid. Lebih dekat dari urat nadi leher kita. Nah, kita dibungkus airnya lahir dari rahim ibu kita, dibungkus tulang, dibungkus daging, dikasih mata maksiat, dikasih mulut maksiat, dikasih tangan maksiat, di kaki maksiat. Akhirnya lupa bahwa dulu pernah dekat betul kepada Tuhan. Akhirnya pengen perasaan ingin kembali, taubat tuh namanya. Tapi taubat tuh nggak moro-moro datang. Ada orang moro-moro ke masjid, rajin ke masjid, nggak, ada pendahuluannya. Pendahuluannya kata orang tasawuf, kata orang sufi ada 2. Ada yang masmu, ada yang masyhud namanya. Nasihat orang tua kepada anak tuh berpotensi dia terhidayahi. Jadi rajin ke masjid, tong. Ke masjid apa? Masa babak doang? Lu nggak pernah ke masjid? Tiap hari babanya bilang begitu. Kata anaknya, bener juga babak ya. Babak udah tua, kok gua nggak pernah ke masjid? Berangkat ke masjid. Dia terhidayahi gara-gara apa yang dia dengar, namanya masmu. Boleh jadi nasihat kawan sama kawannya. Sini dah, kita kan udah 50 tahun, udah berhenti dah ngadu ayam, misalnya begitu. Kemana-mana ngadu ayam mulu. Udah ke masjid dah, kita udah punya cucu, punya anak. Bener juga lu. Dia akhirnya rajin ke masjid gara-gara apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar? Nasihat kawannya. Sini dah.
Kita kan udah 50 nih ya, mau 60, berhenti dah mancing ya. Masa kita masih masa kita bobojoran mulu ini. Pagi siang cucu kita ngeliat, enggak, mohon maaf, mudah-mudahan tidak tersinggung nih. Saya juga demen mancing ya, tapi jangan yang pakai duit. Mancing di kali, di empang boleh, jangan yang pakai duit, haram. Bener ini, bukan saya bohong, saya juga demen mancing ya. Cuman jangan ya Allah, masa tiap hari di empang, anak cucu lihat engkong mana engkong, bobojoran. Orang kalau sering mancing, ngigonya gentak mulu, gentak. Udah berhenti ya. Ya lu bener juga kalau gue pikir. Ya udah kita rajin ke masjid dah. Dia terhidayahi gara-gara apa yang dia dengar. Nasihat, dengar ceramah boleh jadi. Iya bener juga, berubah. Tapi ada juga yang masyhud. Apa yang masyhud? Yang disaksikan. Dia gagah betul dulu ya. Sekarang gempar. Ya Allah, apalagi gua yang bukan jagoan, apalagi gua yang gak bisa main silat, yang main silat aja begitu. Ya Allah, akhirnya dia terhidayai gara-gara dia. Kemarin kaya betul itu dia, sekarang bangkrut, sebangkrut. Apalagi gua yang bukan kaya, apalagi gua yang gak punya kontrakan, akhirnya dia terhidayai gara-gara apa yang dia lihat. Anak gak dengar kata, bahkan seluruh perjalanan hidup pun bisa berpotensi jadi hidayah. Ya Allah, masalah bertubi-tubi, rumah panas banget, kok ini masalah nggak berhenti, penyakit nggak baik-baik, merenung, ya Allah, terhidayai gara-gara apa yang dia saksikan. Tapi kata Quran Bu, kata Quran nih, hidayah itu mengejawantah boleh jadi kebanyakan kata Quran lewat musibah. Kalau kuping udah nggak bisa lagi digunakan mendengar, mata udah nggak bisa digunakan untuk melihat, biasanya Allah kirimin penyakit. Nah makanya penyakit itu boleh jadi karunia dari Tuhan, hadiah. Karena Allah sayang dikasih penyakit. Saya nggak bisa bayangin kalau ada orang nggak pernah sakit, pasti belagu. Fir'aun, kata mufasir Fir'aun, kenapa ngaku Tuhan? Karena nggak pernah sakit, boro-boro kanker, boro-boro covid, pilek nggak pernah Fir'aun pilek. Bener ini. Coba buka tafsirnya Jalalain. Fir'aun gak pernah ada yang menyentuh dia. Dia mengaku Tuhan. Gara-gara gak ada mudarat yang dapat mendekatinya. Dia ngaku Tuhan. Makanya orang kalau gak pernah sakit pasti sombong. Jangan merokok, mati duluan. Bener ini. Makanya Allah kasih sakit. Orang sakit tuh melo. Orang sakit tuh cengeng. Nih lihat nih, kenapa orang sakit itu hadiah Tuhan? Karena kalau kita jenguk orang sakit, salah satu sunnahnya minta doa sama yang sakit. Karena dia lagi dekat. Kenapa lagi dekat? Dia cengeng. Orang sakit itu cengeng, melo perasaannya, gampang tersentuh kalau sakit. Bang Haji kemarin katanya sakit, sekarang udah baik. Begitu disedot hidungnya. Padahal kagak pilek. Bang Haji kayak katanya udah mendingan Bang Haji. Disedot hidungnya. Itu nandain dia melo. Nah, salah satu sunnah nih, kalau jenguk orang sakit nggak boleh lama-lama. Semakin cepat semakin bagus. Karena orang sakit itu tadi lagi kolokan. Dia pengen bermanja-manja dengan bininya kalau dia laki-laki. Dia pengen bermanja-manja dengan suaminya kalau dia perempuan. Tuh, makanya jenguknya jangan lama-lama. Ini jenguk serombongan. Teh habis 3 ketel belum pulang-pulang juga. Kata yang sakit, ya Allah ngasih gocap aja lama banget. Bener ini. Jadi kalau jenguk cepat. Dia pengen bermanja-manja, dia pengen kolokan. Tanya bini kita, ya Bu, lakinya kalau sakit kan dicadel-cadelin ya. Kalau lagi sakit ya ngomongnya, orang sakit dicadel-cadelin ngomongnya. Neng, apa Bang? Minta apaan? Kata bininya apaan Bang? Susu. Esnya doang dihilangin, dia kata minta melo. Karena orang nih Bang, kalau pengen tahu iman gue lagi tinggi apa enggak sih, lihat aja. Nggak bisa orang ngelihat. Ustadz, di antara dua ini mana iman yang tinggi? Yang ini. Kenapa? Ada jenggotnya. Kesian yang nggak punya jenggot.
Ustadz, di antara dua ini mana iman yang paling tinggi? Ini. Apa barometernya Ustadz? Pakai sorban? Enggak. At-taqwa hahuna. Enggak bisa orang ngelihat hati orang, enggak bisa. Kata Nabi, at-taqwa hahuna. Yang bisa ngelihat kita sendiri. Jadi kalau Bapak pengen tahu, nggak usah curhat, tanya, gue iman gue lagi tinggi apa enggak? Tapi bisa didiagnosis. Dokter bisa ngelihat, oh ini lagi sakit. Kok lu kedip aja, kayaknya cacingan, kan gitu ya. Orang kan kalau begini mulu cacingan ya. Begini mulu itu bener ya. Cacingan kan ada tandanya ya. Cacingan. Kalau dia ngegaruk mulu tandanya betul. Garuk. Dokter aja tahu. Nah, nyampe mana tadi? Lupa. Nyampe mana tadi? Lupa itu. Enggak. Ya emang juga ngegaruk. Tadi nyampe mana? Ngomongin apa sih tadi? Ya Allah. Oh iya, kalau kita pengen tahu Ustadz, iman saya lagi tinggi apa enggak? Ya kita sendiri. Apa kata agama? Kata agama nih, tanda iman kita lagi tinggi, kita gampang nangis, gampang mewek, gampang tersentuh, gampang merinding, gampang bergetar, begitu jantungnya. Kalau nama Allah disebut getar. Ustadz, datanya mana itu ngomong begitu? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila Allah disebut bergetar hatinya, merinding gitu, bulu bangun. Ustadz, saya kalau lewat Kober bulu saya juga bangun. Ini lain kasus. Bener. Makanya kalau main tersentuh, main sama orang susah, sayang yatim tuh bikin iman tinggi. Kalau main sama orang kaya bikin keras. Main berteman sama orang kaya mulu, pasti gersang tuh hati. Tapi kalau main sama orang susah, main sama janda, main sama yatim yang jarang makan, pasti hati kita lembut. Makanya kata Nabi, kalau pengen hatimu lembut, wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Langsung bergetar kita. Bersyukur kita sama Tuhan. Kalau main sama orang susah tuh gampang. Karena berteman itu ngaruh. Nih saya nih berteman sama calo misalnya, seminggu nggak boleh ngeliat kebun kosong. Bawaannya menawar aja ya. Kita berteman sama calo nih seminggu aja. Ya Allah, nggak boleh ngeliat rumah kosong. Berteman sama yang bininya dua, coba dah kita berteman sama bini dua. Nggak boleh denger ada janda. Jadi ngaruh betul. Makanya hati itu lembut, cirinya gampang bergetar. Orang yang bertaubat selalu mohon istighfar kepada Allah, itulah yang selalu didoakan oleh malaikat. Yang kedua, terakhir closing. Orang-orang di bumi yang selalu didoakan malaikat adalah orang yang bertaubat yang pertama. Yang kedua, lalu dia ajak bininya, dia ajak anak-anaknya untuk ngikut dia juga taubat. Lalu diisi dengan amal soleh. Inilah orang-orang yang selalu didoakan malaikat. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Saya kutip dalam riwayat Imam Mardaweh dan Ibnu Tabrani. Ibnu Abbas menceritakan hadis, dulu ada orang masuk surga begitu. Orang masuk surga, amin. Allahumma ja'alna minhum, amin. Ada orang masuk surga, yang dia tanyain pas di dalam surga siapa? Anak dan bininya. Bapak rumahnya gedong, bapak mobilnya banyak, bapak gajinya banyak, tapi nggak punya bini sama anak. Ya Allah, ada yang kurang mas. Surga itu semua kenikmatan ada, anggur tinggal nyomot, apel tinggal nyomot, tapi kalau nggak ada anak dan bini kita serasa hampa itu. Makanya kata Ibnu Abbas, kalau ada orang masuk surga yang ditanyain anaknya, anak saya mana, bini saya mana. Pak, kalau kita jalan-jalan gitu pelesiran, Bu, kalau kita pelesiran ke puncak melihat gunung indah, suasana sejuk, pasti yang kita hayalkan siapa? Orang-orang terdekat gitu. Ya Allah, nggak ada anak gua. Makanya walaupun jalan-jalan indahoy, nggak bawa bini, nggak bawa anak, ada yang kurang. Tahlil nih, pisang banyak, buah banyak. Yang kita ingat siapa? Anak. Makanya tuh ada di Lenteng tuh ada grup namanya 137. Tahlil datang malam ketiga sama malam ketujuh. Satu malam keenam dia nggak datang, nggak ada berkatnya ya.
malam kelima kagak. Itu namanya tim 137. Au Tanjung Barat ada gak? Tim 1. Dia bawa segendong petong habis tahlil. Emang buat dia, gumoh dia makan semua. Tapi buat siapa? Buat anak dan bininya. Makanya ibu-ibu kalau ngaji bawa tas kan yang diinget siapa? Anaknya. Begitu juga kita makan duren begitu enak. Kemarin saya di sono di Srengseng, Maulid disediain duren namanya apa? Musang King. Saya bilang berapa duit ini? 700 katanya. Wah, saya kagak tega nyomotnya gitu. Dalam hati mendingan gue beli beras ya. Makan duren enak. Yang kita ingat siapa? Anak. Yang kita ingat bini, bapak haji, bapak umroh, melihat Ka'bah begitu, nangis. Yang kita ingat siapa? Anak. Makanya orang kalau masuk surga, coba buka kitab Fathul Mu'in, Bu. Jadi sepakat ulama nanti orang masuk surga itu sekeluarga. Makanya ada persoalan ulama dalam kitab I'anatul Talibin. Ulama pecah jadi 3. Lihat, ulama pecah jadi 3 tentang persoalan janda yang kawin mulu. Kawin cerai, kawin meninggal, kawin lagi. Dia kumpul sama siapa? Ulama pecah jadi 3 tuh. Pendapat pertama, dia kumpul dengan suami pertamanya. Karena sahabat sering nasihat betul dan wasiat, Neng, kalau abang meninggal, lu jangan kawin lagi. Ada datanya, ya anak saya ngajar itu. Makanya cekak betul ini. Masih nempel, kemarin itu saya bahas itu di kitab I'anatul Talibin. Jadi sahabat tuh kalau wasiat, Neng, kalau abang meninggal lu jangan kawin lagi biar kita kumpul di surga, begitu katanya. Tapi kata pendapat ulama yang lain, enggak, suami terakhirnya. Karena banyak sahabat yang begitu juga nyuruh kawinin dia biar kumpul sama dia, begitu katanya. Tapi pendapat ketiga, siapa yang akan kumpul sama itu janda? Suami yang paling bagus akhlaknya, begitu. Nanti kumpul kita. Nah, orang kalau masuk surga yang ditanyain anaknya. Apa kata malaikat? Ya, dia nggak nyampe. Amalnya nggak kayak lu. Ini biarin biasa bahasa Tanjung Barat sih. Malaikat nggak ngomong lu, ya. Ini riwayatnya. Yang duha lu doang, anak lu kagak. Yang tahajud lu doang, anak lu kagak. Makanya dia di sono masih. Yang duha lu doang, anak lu kagak. Yang zakat dia doang, anak lu kagak. Apa kata tuh orang yang masuk surga? Oh, saya zakat juga buat anak saya. Saya duha juga buat anak saya. Saya motong hewan kurban Idul Adha juga buat anak saya. Oh, sama Allah akhirnya anaknya dalam tafsir 7 turunan diangkat dari neraka. Orang tuanya diangkat dari neraka juga, dimasukkan semuanya ke surga. Lalu Ibnu Abbas mengutarakan ayat alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman lalu anak dan istrinya diangkat juga ngikutin dia untuk dengan iman dan amal soleh. Nanti semuanya dipertemukan Tuhan dalam surga. Kalau ada orang bilang, mana mungkin Ustadz anak sama bapak ditemuin di dalam surga padahal amalnya berbeda-beda. Bukankah ada data Ustadz? Wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Bukankah nanti orang akan dapat apa yang dia usahakan? Mana mungkin Ustadz dikumpulin dalam satu keluarga? Ustadz, mana mungkin dikumpulin? Bukankah ada data? Min qabli ayati yaumun la yanfa'u fihi khullatun wala syafa'ah. Bukankah nanti nggak ada manfaat lagi jual beli dan pertolongan? Mana mungkin Ustadz dikumpulin bininya, anaknya, orang tuanya? Ustadz, mana mungkin dikumpulin? Bukankah nanti di yaumil kiamah yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yauma idzin minhum sabnu yughni. Lari yauma yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya itu tahu abangnya boro-boro cipika-cipiki lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, dari emak dan bapaknya boro-boro calaman, boro-boro cipika-cipiki lari saking takutnya. Mana mungkin Ustadz dikumpulin bininya, anaknya, kakeknya, engkongnya, cucunya dalam satu tempat namanya saudara. Ya, benar. Orang tua akan pisah dengan anaknya. Benar, saudara akan pisah kepada saudaranya, kawan, sahabat karib akan. Tapi itu berlaku untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang yang beriman tidak berlaku. Apa Ustaz datanya? Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu semua orang jadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi benar, orang kumpul,
orang misah daripada laki dan bininya, ayah dan anaknya, tapi tidak berlaku buat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Makanya ibu, makanya bapak, kalau udah jam 4 bangunin anak-anak kita, tong, udah jam 4 sahur tong, sahur nak. Ngapa sih pak? Saya harus puasa, gue pengen kumpul sama lu di surga nanti di yaumil qiyamah. Kalau kita ke masjid, anak kita juga suruh. Karena bu, siapapun ayahnya, kalau melihat anak dua yang dilihat, ini calon penolongku di surga atau musuhku di neraka. Tanyain lakinya. Berangkat pagi, pulang sore, banting tulang, peras keringat, capek nyari duit. Dalam konteks keluarga sakinah, mustahil keluarga jadi sakinah kalau jauh dari nilai-nilai agama. Berangkat pagi, pulang sore, nyampe depan pintu, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dilihat anaknya lagi Bismillahirrahmanirrahim. Nyes. Mana ayah yang enggak merinding melihat anaknya baca Quran? Ngelihat ke kiri, istrinya lagi ruku kepada Allah. Mana suami yang enggak gemetar melihat demikian? Ini bulan paling tepat waktunya. Ini bulan momen yang paling tepat untuk kita arahkan bini dan anak kita. Bangun, sahur, taraweh nak, taraweh. Mudah-mudahan kita semua, seluruh keluarga kita kumpul. Asal ikut bersama. Masa bapaknya doang yang ke masjid, anaknya kagak. Ustaz, anak saya enggak dengar kata Ustaz. Doa. Kata guru saya, kiai saya, kalau anak kita ada yang bangor begitu, doain. Jangan kita mulu doa, angkat setelah sholat. Robbi ja'alni, kata guru saya nih, Robbi ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Ketika nyebut wa min dzurriyyati, bayangin wajahnya. Yang namanya si Ahmad, yang namanya si Isa, yang namanya si Iwan. Wa min dzurriyyati. Karena orang tua yang doain anaknya, kadu'ain Nabi li waladi li qaumih au kama qala Rasul. Seperti doanya Nabi untuk kaumnya. Ini Ramadan, waktu yang tepat. Cukup. Saya kalau udah keringatan suruh berhenti. Kita doa, kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan daya puasa tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang akan datang. Apapun sejarah yang kita tulis ke depan, ini kan sisa-sisa usia, Bu. Sisa-sisa usia Bapak, ke depan kita mampu mengarahkan istri, suami, anak-anak kita untuk taat kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam taat. Allah murahkan rezeki kita untuk ibadah kepada Allah. Allah bikin berkah hidup kita, anak kita soleh dan solehah, istri suami kita bertanggung jawab soleh dan solehah. Apapun nilai-nilai baik, Bu, yang penting itu tadi ya, jangan nyampe bolong terawih, puasa juga jangan nyampe bolong. Kalau hari ini kemarin kita jadi maling, berhenti bulan ini, insya Allah malaikat akan selalu mendoakan kita. Kalau kita sering nyolong jemuran, Bu sering nyolong jemuran, bulan Ramadan berhenti dah ya. Nah, kalau kita sehari kemarin preman, berhenti, boleh jadi setelah Ramadan Allah catat kita menjadi kekasih Allah. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa nilai-nilai baik, asbab kita ibadah di bulan suci Ramadan turun kepada kita dan keluarga di kemudian hari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu mohon maaf kalau kelamaan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.